Itu bentuk-bentuknya kayak kiong, kayak kerang. Oh, ini nih batar besi para GSP. Nah, kegunaannya katanya Mbah Suro Gendeng ini nggak mempan apapun, termasuk peluru. Maka kita belajar dari orang gila. Untuk menjadi kebenaran yang hakiki, kita harus belajar dari orang gila, Mas. Bisa dibuka, Mbah ya? Aromanya wangi, langsung nyebar. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang GSP berada di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Tepatnya di kediaman beliau Mbah Suro Gendeng, spiritualis. Nih, beliau udah menjawab, yaitu Mbah Suro Gendeng. Loh, kok bisa gendeng itu gimana nih? Belum apa-apa udah gendeng. Ya memang pada awalnya kan memang kita ini orang gila. Maka kita belajar dari orang gila. Untuk menjadi kebenaran yang hakiki, kita harus belajar dari orang gila, kan? Gitu, Masya Allah. Ini apa namanya, filosofi beliau yang sangat unik para GSP ya. Jangan hina orang gila, belum tentu orang gila itu segila Anda. Maka filosofi seperti beliau yang disampaikan ini menjadi acuan bahwa kita harus merendahkan diri kita. Betul, Mbah? Ya. Masalah gini, Mas, terus terang. Oke. Kalau kita jadi orang gila, dalam kapasitas saya, orang gila itu adalah menuju untuk kebenaran. Dalam kebenaran itu tersendiri, maka jadilah orang gila dulu, jadi baru kebenaran. Belajarlah dari ilmu orang gila. Kalau orang gila itu adalah jadi yang ilmu kita, guru kita, maka itu yang sebenarnya yang terjadi. Orang gila tidak ada sakit, kita mengeluh. Apapun orang gila tidak mungkin bisa mengeluh satupun. Tidak ada aku sakit, tidak ada. Orang gila tidak ada kita kata mengeluh, Mas. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Dan bahkan Mbah Suro Gendeng pernah menjadi orang gila. Memang saya pernah menjalani orang gila. Bisa ceritakan, Mbah, kisahnya seperti apa? Dalam spiritual kita pada waktu dulu, makanya kita berjalan dalam sejarah kita untuk mencari ketuhanan kita, membaktikan, mendekatkan diri pada Tuhan kita memang jadi orang gila dulu. Masalahnya apa? Dalam sejarah ilmu, dalam sejarah apapun yang kita hadapi, Mas, kita orang gila itu kayak gini. Mau diapain memang orang gila kok. Oh iya. Kita tidak ada niatan dalam kapasitas memang jadi orang gila, benar enggak? Kita memang jadi orang gila yang sebenarnya. Intinya untuk dihina orang diam aja, dicaci orang diam aja, di apapun sama orang lain hanyalah diam aja, diam dan diam. Itu ilmu hakikat yang sebenarnya. Karena mungkin satu, kalau orang awam ikhlas, harusnya ikhlas. Tetapi kalau orang gila tadi tidak mengerti itu apa bahasa ikhlas atau apapun, tapi dia ridho pada Tuhannya. Barangkali seperti itu, Mbak. Ya, itulah yang terjadi dalam ilmu sejarah. Makanya ingatlah pada sejarah dalam lagu kita, wong Jawa pada umumnya, Mas. Hong wilaheng nelegeno sarining bawana langgeng mustikaning danyang jagat. Dewa Ruci Sang Hyang Ismaya Manikmaya Badranaya Guru sejati dewaning sun. Sira mbanana mayungana dumateng titah jiwa raga. Rasa sejatine gesang ingsun salira tunggal, tegese hong wilaheng hong baliyane jaman wang-wang wong-wong. Nelegena saring nelegena urip sak titahe, sak pecak, sak tindak, sak solah, sak bawe tansah wae dhewe sumareng-mareng kegustiane. Sarine bawana awake dhewe nemu ning sari-sari jagat sak isine, supaya dadi wong sing bener, ora sing bener, sing bener. Bener. Maksudnya bener beda. Bedanya apa, Mbah? Nah, kalau kita mencari kebenaran dari orang lain itu jadinya salah. Tapi kalau benar menuju lurus ke Tuhan kita,
kita menghadap Tuhan kita tanpa ada yang menghalang-halangi. Oh, tanpa ada sekat lah itu kayak gitu. Tanpa ada batas ruang tanpa waktu. Ada ruang waktu itu intinya benar. Nah, legene sari langgeng mustikane langgeng dalam kapasitas datan bisa mati langgeng. Arwah asmani gesang, arwah asmani langgeng, datan kena mati, urip ning kelanggengan. Niku intine. Lah nek suwe diurip niku kelanggengan, dadi mustikane danyang jagat. Apa artinya? Dadi mustika. Mustikane kemasan awake dhewe dadi wayune sing gawe urip kanggo ning gone jagat saisine. Subhanallah. Mantep banget. Cuman ya itu kalau bukan orang Jawa ya dikirain itu ketoprak ya atau wayang. Tapi intinya, intisari dari pembicaraan beliau sangat luar biasa. Menuju ketuhanan dari kebatinan yang kita miliki, ilmu hakikat yang sebenarnya. Gitu Mbah? Ya itu ngaji tauhid Mas. Ngaji tauhid jadi. Mbah Suro. Panggilannya Mbah Suro atau Mbah Gendeng ini? Wes basing lah Suro Gendeng. Mbah Suro Gendeng. Ya, ini beliau spiritualis dari Juanapati ya, yang sangat luar biasa. Beliau tidak mau ibaratnya tenar atau tidak mau yang lagi viral sekarang, yang lagi di YouTube, yang lagi orang booming, tapi dia selalu menyepi untuk mengendalikan hawa nafsunya, tidak mau. Tapi ini saya dongkrak tadi, ini sebenarnya nggak mau disyuting loh, saya geledek-geledek sono sini, ternyata beliau mau berbicara sedikit tentang apa Mbak, kita jadi orang tenar, ada artinya kita hidup sewajarnya aja. Iya. Padahal ketenaran kita akan menjerumuskan ke dalam jurang kesengsaraan. Intinya apa? Kita ndak usahlah jadi orang yang ketinggian nanti. Setidak-tidaknya kita jadi manusia yang paling rendah sekalian lah. Ndak usah tinggi-tinggi, nanti jatuh. Sakit. Mbah Suro, boleh tanya tentang spiritualis kebatinan yang dimiliki Mbah, itu awalnya dari mana Mbah? Atau dari trah, atau Mbah itu belajar sendiri, atau melalui keilmuan atau gimana Mbah? Atau ada gurunya Mbah? Pada dasarnya manusia itu terus terang Mas ya. Pada dasarnya manusia itu dalam kapasitas saya. Ini bukan wallahu alam, bukan pada umumnya. Memang saya situ-situ. Aku dilukum Mbak Lihat. Dalam kapasitas saya negara ini Republik Indonesia, Pancasila berdasarkannya. Intinya kita hidup harus di dalam kamardikan. Kamardikan artinya apa? Kita harus merdeka dalam diri kita. Dalam diri kita harus punya, jangan dijajah sama orang lain. Apa? Kalau masih cerita tanya sama saya, terus terang dalam kebatinan saya, kita mendekatkan diri pada yang kuasa, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Ada pepatah, sebelum kamu mengenal Tuhan kamu harus bisa mengenal diri kamu. Kalau kamu tidak bisa mengenal diri kamu, bahkan kamu tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kamu. Intinya apa? Kita tidak istilah kalau kita ini mau menghadap Tuhan kita, tidak mungkin kalau hanya cukup dengan sholat, apa yang belum cukup. Itu harus ada tingkatan-tingkatan yang harus kita hadapi. Makanya itu intinya gini loh Mas, intinya. Kalau spiritual itu kan ilmu roh, ilmu jiwa, ilmu batin, itu mengatakan hanyalah saya dan Allah. Hananiro ya hananisun, ya siro ya ingsun. Jadi dalam kapasitas saya, kalau kita memang kegoiban dalam panjang mas ceritanya, dalam awal-awal kita mencari apa ya, sebenarnya apa, malah mencari mati mas. Jadi orang itu tidak ingin mencari hidup. Apa sih arti hidup yang sesungguhnya? Tidak ada. Makanya itu saya pernah, intinya dalam guru besar kita, guru kegoiban kita mengatakan waktu dalam 25 tahun yang lalu itu, Nang kamu berani apa Mbak? Laku intinya. Kalau memang kamu ingin jadi orang, kamu harus bisa mengikat perut kamu, menyingsepno wetengmu, kencengno wetengmu. Intinya apa? Kalau kita mau makan, kamu harus tirakatan dulu. Kalau kamu bisa kaya, nabunglah dulu, istilah kayak gitu. Tapi kegoiban bukan hal itu mas. Kegoiban dalam kapasitas saya mendekatkan diri sama Allah harus punya melalui tirakatan mas. Artinya kalau orang Jawa yang perawat lah. Ya oke. Kita hanya lebih boleh makan saya kayak sumpah Gajah Mada. Orang bakal
aku mangan woing damin ora iso mangan mersatono nuswantara contohnya. Jadi kalau mau ingin orang sukses tirakatlah, ngerawatlah, itu intinya. Dan untuk mendekatkan diri pada Allah yang sebenarnya memang kita harus banyak-banyak tirakat. Itu baru menuju ke tempat yang sebenarnya. Ya. Kalau Mbah sendiri itu mulai kapan Mbah seperti ini? Kehidupannya berubah lah. Mungkin dari kecil kan main ya sama teman-temannya. Terus mulai kapan ada kegaiban yang muncul atau inisiatif sendiri atau disuruh orang tua atau gimana awalnya? Saya dulu orangnya rusak Mas. Saya adalah pejudi berat. Bahkan pernah suatu saat bandar judi. Pokoknya ya ngabutuan adu jago. Tapi mau limo semua saya jalin. Jadi kehidupan yang dulu saya hancur lebur dengan kehidupan masyarakat yang apa sih artinya urip mau main minum ngibing dangdutan tayuban hancur Mas, kayak serap percaya. Nah waktu itu terjadi ingat saya sangat sakit Mas, kisah apa yang saya alami, siksa apa yang bisa saya alami itu ternyata yang saya buktikan sampai sekarang itu dalam kapasitas saya. Saya sadar dan ingin saya membuktikan diri saya pada saya ingin dekat sama Allah, sama Tuhan kita dengan tata cara saya gimana. Makanya saya laku, saya jalan sampai tidak makan, tidak tidur. Selama itu pun saya ingin ketemu sama berdekatan diri pada Tuhan, tapi tidak ketemu Mas itu saya. Dan sampai sekarang saya pun belum tahu jati diri saya kayak apa, belum tahu Mas, itu kenyataan itu Mas. SP Mbah Suro sampai meneteskan air mata ya, karena kisah masa lalu yang begitu kelam. Tapi ketika beliau sudah sadar, akhirnya mencari Tuhannya, spiritual yang dijalanin, kebatinan, dan ada ketenangan di situ. Nggih Mbah ya. Mbah, kisah apa yang sampai Mbah itu merasa yakin bahwa dengan ilmu kebatinan Mbah yakin ada ketenangan? Mungkin pernah bertapa di Gunung Semeru misalnya, atau di mana di Cilacap itu Gunung Serandil, atau mungkin di Gunung Galunggung lah, atau gunung mana itu, atau di mana, atau di gua di mana. Bisa ceritakan Mbah sedikit misteri kisah masa lalu yang susah dijabarkan. Kita bertapa di Cilacap Serandil sana, di pertapan Soeharto, pertapan namanya Gua Rahayu. Di situ banyak orang bergelimpangan dengan keadaan yang mengenaskan. Apa sih yang dicari? Ternyata maksudnya bergelimpangan gimana itu Mbak? Dia kan tidak pernah makan sama sekali tirakatan Mas. Intinya di Gua Rahayu itu masuk dalam pantai sini gua. Oh ya. Masuk situ banyak orang yang bergelimpangan, menahan nafsu, menahan sakit, menahan lapar. Intinya apa? Dia hanya mendekatkan inginnya mati Mas, tapi ternyata tidak ada yang mati. Dan saya juga ikut di dalamnya. Waktu itu terjadi apa sih yang saya inginkan? Ternyata juga Tuhan belum menghendaki kalau saya mati. Setelah itu saya juga ke Puncak Songolikur. Mana itu Pak? Puncak Songolikur adalah Tawu Kudus. Oh. Dan orang tua saya yang saya anggap sebagai guru spiritual saya. Jangan sekali-kali bertanya kalau kamu udah bisa menjalaninya. Saya ingin menjalaninya Mbak. Kamu harus jalan dari Semarang. Apa yang kamu makan, istilah orang Jawane, yo iku sing kesandung, kesempar iku pakanmu. Itu perjalanan sejarah. Jadi dalam waktu 1 minggu full dan penuh, tidak makan, tidak minum, air hujan lah minum saya. Makan yang ada kadarnya di dalam diri saya, kesandung kesempar tadi. Makanya itu pas sampai begitu dari yang Sakri, dari Puncak Pitulikur sampai 29 Puncak Songolikur. Itu apa yang saya cari, hanyalah kematian. Ternyata Allah masih menghendaki lain. Saya masih suruh hidup sampai sekarang Mas. Nah, dalam proses itu Mbah itu dikasih tahu informasi harus begini lelakunya, atau memang itu udah asal jalan sendiri aja? Dalam perjalanan kalau kita akan meditasi Mas, dalam meditasi kita kan mencari gimana lah meditasi. Kita harus melepas raga kita, jiwa saya semuanya, raga sukmanya lah yang kita bisa keluar dari raga kita.
Di situ keadaan sudah mati suri, Mas. Kalau orang Islami, tapi itu yang pernah saya alami dalam kehidupan yang indah. Pokoknya kayak surga, wilayah di sana saya pernah mengalami kayak gitu. Kalau kayak gitu, apa sih yang kita cari, Mas? Apa hidup kayak gini? Tidak ada artinya, Mas, hidup itu. Tidak usahlah mencari ketenaran yang kayak itu hanyalah semu. Itu tidak ada yang sama sekali kejadian, Mas. Semuanya lah bareng di Indonesia, apa di dunia ini lah semu. Tidak ada artinya sama sekali. Itu yang terjadi. Oke. Bahkan wilayah sini kan ada terkenal itu Sunan Ngerang, Mbah, kan di daerah Juwana. Pas ketika ziarah ke makam Sunan Ngerang, pernah nggak ketemu mungkin sosoknya lah atau gaibnya atau gimana, Mbah? Kalau semua yang berdasarkan goib, Mas, memang saya terus terang mencari kebenaran dalam kegoiban. Dalam istilah itu memang ada, memang hal-hal yang kayak gituan. Setiap orang kalau dia mampu dan mau yakin, saya yakinkan dia pasti ketemu dan ditemui. Dan sosok Sunan Ngerang, orangnya adalah kayak tinggi semampai itu loh, Mas. Tinggi semampai, orangnya ndak begitu pendek, tapi dalam rambutnya juga ikal lah gitu. Tapi ndak begitu panjang kayak rambut saya, kan lumayan panjang nih, paling segini. Ini kayaknya rambutnya ini para GSP nggak mempan dipotong ya. Coba ambil, Mas, ambil gunting, Mas. Ini asli kan, gunting asli? Asli. Ini spesial buat tajam loh para GSP ini. Wah, kan ini udah saya coba tisu ya, nggak apa-apa, ini maaf. Ini kardus ya. Nah, kan, saya coba motong rambutnya Mbah Suro Gendeng. Maaf, Mbah, nggih. Ngetes yang mana ini sini? Asmi. Nggak ada yang rontok. Makanya dia dijuluki di sini Mbah Suro Gendeng. Nih, Masya Allah, Mbah, kok nggak bisa mempan itu gimana, Mbah? Nggak tahu. Itu hanyalah Allah yang punya, Mas. Kalau Allah belum mengendaki, gimana coba? Kita petik itu kita kabur lah, Mas. Iya, enggak, itu pakai ritual apa itu, Mbah? Nggak ada pakai ritual, Mas. Itu hanyalah kehendak Allah, bukan kehendak saya. Mati hidupnya hanyalah Allah yang punya. Jadi kita tidak tahu lah. Itu ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Mbah, selain rambut, apakah ini juga ada kesaktian nih? Gelangnya gelang dari mana? Ini kata orang ini apa ya, Mas? Batu apa ya? Cuman batu-batuan, Mas. Dari mana coba? Pas lagi bertapa di mana gitu? Dapat ini atau gimana gitu mungkin? Ini namanya badar besi. Nggak tahu apa keistimewaan juga nggak tahu. Saya suruh pakai gitu aja. Bisa saya pegang, Mbah? Pengen tahu energinya seperti apa. Dari tadi tak lihat kayak ada sinar-sinar cik gitu loh. Berat loh. Badar besi. Badar besi itu maksudnya apa sih, Mbah? Kalau kepercayaan orang Jawa memang itu adalah punya kekuatan yang maha dahsyat, Mas. Nah, katanya orang Cinacah mendat dinoro menter, tegese apa? Apa itu? Ndak mempan senjata apapun gitu.
Apa tadi rambutnya gara-gara ini atau gimana? Enggak juga sih. Enggak, bukan. Beda lagi ya urusannya ya. Urusannya. Kalau dites gimana dites itu? Saya udah pernah ngetes Mas. Itu bentuk-bentuknya kayak kiong, kayak Iya. kerang. Oh, ini nih badar besi para GSP. Nah, kegunaannya katanya Mbah Suro Gendeng ini nggak mempan apapun, termasuk peluru. Tapi hanyalah Allah yang Iya, hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini dari mana, Mbah? dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu Pucak Wangi masuk ke arah Todanan. Pucak Wangi masuk arah Benowo. Pas nari atau langsung ada itu atau gimana cerita awalnya? Itu terus terang saya dikasih. Nggak tahu lah itu dari mana, nggak tahu. Yang penting dikasih saya pakai gitu aja. Yang ngasih siapa? Yang ngasih nggak tahu lah. Oh gitu. Oh, tiba-tiba ada di depan gitu, saya ambil gitu. Jadi badar besi ini tahu-tahu muncul ketika Mbah Suro Gendeng ini melakukan meditasi di salah satu tempat yang memang itu disakrakan. Ini sama Mbah, dua-duanya itu. Tapi ini yang bentuk atau sepasang gitu apa gimana? Tidak. Itu kira-kira banyak sama. Mbah, selain badar besi ini, maaf, ada lagi nggak mungkin dapat pusaka yang gaib, tahu-tahu jatuh atau mungkin Mbah nari atau gimana? Kalau pusaka memang ada, tapi ada peninggalan dari orang tua dulu dan nenek moyang tahun berapa sudah ada tahu. Udah lama sekali, ada 50-an tahun apa ratusan tahun lah ada. Jadi cuman itu terus terang mungkin adalah 200 tahun yang lalu. Masya Allah. Tapi itu hanyalah peninggalan bersejarah. Saya suruh rawat ya, saya rawat ya. Bisa ditunjukkan seperti apa bendanya Mbah, pusakanya? Bisa. Mana Mas, tolong diambilin. Nah ini santri beliau. Santri ya? Santri apanya? Asisten, santrinya. Ini kata orang-orang, kata orang pada orang-orang tua yang pandai, dia bisa melihat mata batin. Dia bisa beri nama katanya Saipi Angin, Pulang Geni. Tapi karena dia ikut saya, minta maaf, mohon maaf, saya tahulah apa sih sebenarnya kok kamu ingin ikut saya. Dan kemudian saya meminta petunjuk pada Allah, pada Tuhan kita. Saya tahu itu namanya Kiai Sengkolo. Bisa dibuka Mbak ya? Aromanya wangi langsung nyebar. Ini kekuatannya dalam kapasitas saya. Ya intinya bukan kata sombong. Ini sangat-sangat biasa dan luar biasa Mas. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin menggunakannya. Kita hanya percaya pada Tuhan kita. Ya, hakikatnya kekuatan yang paling hebat, kekuatan yang paling abadi, yang hak hanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman nanti dulu jangan ditutup dulu. Nah, ini kedahsyatannya, kekuatannya seperti apa, kehebatannya? Kalau pembuktiannya Mas, kalau memang musuh sebesar apapun, kalau saya tunjukkan ke dia pasti tidak akan berani Mas. Kalau ada goib yang dalam kapasitasnya yang mau mengganggu rumah tangga kita, tidak ada sandat atau apa, dia tidak, dengan izin Allah dia tidak akan berani masuk. Itu intinya. Tapi untuk menyembuhkan apapun, ini bisa mampu untuk menyembuhkan apapun. Iya. Dengan ikhtiar, lantaran ya, lantaran saja. Saya tapi hakikatnya mohon kepada Allah. Ya. Saya tidak pernah membuka Mas kalau tidak ada sampean. Mbah ini sudah berumur berapa ratus tahun tadi Mas? Kira-kira 200-300an tahun Mas. 200-300 tahun para GSP. Pusaka atau keris apa Mbah tadi namanya? Kiai Sengkolo. Kiai Sengkolo. Oh, Kiai itu Kiai Sengkolo itu untuk ini ya? Kiai itu adalah sesepuh. Yang dituakan. Sengkolo adalah suatu
musibah dalam kapasitas tidak mungkin akan datang ke tempat kita itu ya gitu. Iya. Pernah nggak Mbah gunakan itu? Dalam kapasitas saya terus terang, saya sekali lagi hanyalah apa seizin Allah saya gunakan. Tapi pernah saya sama sekali tidak pernah saya gunakan, Mas. Karena apa? Kekuatan Maha Dahsyat. Nanti kapasitasnya apa? Kalau kena orang lain, yang saya tuju malah meleset sama orang lain dan kapasitas gini loh, Mas. Nah, segini banyu mesti gulai seledok itu, Mas, intinya. Oh iya. Jadi kalau kita mau menghancurkan orang lain untuk apa sih, Mas? Benar. Kita hanya mencari ketenangan dalam hidup. Benar. Tadi kan sudah saya ngomong, tidak usahlah kita mencari kehebatan, ketenaran. Untuk apa? Ini apa? Kalongnya Mbah Suro ini kayak ada sinar-sinar ini. Ini sama enggak, Mbah? Sama. Tadi sinar-sinar loh, para GSP bisa dibuka Mbah ini dari mana itu? Wah, ini Mbah Suro ini memang suka ngerendah. Para GSP punya apa-apa diem aja, kalau nggak ditanyain, kalau nggak saya yang reaktif. Ini lagi ya, Mas. Oh ya. Ini ada matanya dua. Ini ada semar kuncung, Mas. Semar kuncung. Maksudnya apa ini, Mbah? Nah, ini penasaran nih, Mbah. Mbah kan punya ilmu kebatinan nih, Mbah. Kira-kira presiden tahun 2024 itu siapa? Makanya kalau ada huruf G, ya pasti no. Wah. Ketembungannya istilah noto negoro. Iya. Kalau kita hanya mau kaya dengan cara gini, Mas. Saya pernah kalau ketemu sama Joko Budu di Serandil. Joko Budu bukannya saya mohon maaf Joko Budu. Dia sebenarnya tidak bisa apa-apa. Jadi secara energi dari resi dual energi yang saya tangkap memang lebih tua ini. Ini bahkan melebihi dari 500 tahun.